sinarsa sampun rakis sawetawis kaset sedaya panitia ngaturaken sumrawuh ngaturaken atur pambagya harja yuna wilujeng sinatan agi panulungan tanpa wabidan dene penyensami saged rawuh saperlu ngentengaken saira bucal wekdal kagem pepanggen ing dalu punika. Ing karabah kaping kalihipun saking sedaya panitia nyuwun pangapunten ingkang agung menawi nginipun paring pilenggaran samudayanipun ingkang boten nutup ning enggalih inggih karna rupaing papan sepiting kawontenan saking sedaya panitia nyuwun pangapunten ingkang agung. Dumateng sanesipun para bapak lan para ibu sekalian tansah kahormati. Tumapak adicara ing sepisan kanthi adicara menika pembinaan RT lan RW wonten Kukuban wilayah Sardonoharjo samangke badhe kasta penjenengan Pak Lurah. Namung sadèrèngipun tumapak adicara menika monggo-monggo kita widhi kanthi tutungga sarengan ingkang hangrasuk agami Islam kita dherekaken mos Al-Fatihah sarengan ingkang hangrasuk agami sanes kawicaksanaan kita sumanggaken dedonga kita widhi sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan betul iya kan setami Nasro. Silaturahim matur nuwun kanthi wasan Al-Fatihah kula mugi pepanggen wonten dalu punika awit para madya lan sasana konjungipun boten pikantuk kita satunggal punapa. Tumapak adicara salajengipun inggih menika menyanyikan lagu Indonesia Raya kaparingipun sedaya bapak niku jumeneng sawetawis monggo dumateng Pak SD kagem mimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya monggo. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bandut ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Matur suwun. Terima kasih Bapak Ibu sedaya ingkang hormati Bapak Adicara ingkang menika inggih menika atur pangandikan saking panjenengan Bapak Lurah Kelurahan Sardonoharjo. Terima kasih Bapak Arjuna Wibowo Sarjana Ekonomi Tegal Soro Sasana Woro kita aturaken semangat. Teman-teman Mati skenario DPK Kelurahan ingkang asta pinanggih Turun dalam nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wa subhana nahmadu wa rasul la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du rabbi sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani ingkang saestu kula mulyaken kula bertosi para sepuh kula Bapak RW, Bapak RT, ingkang rawuh wonten ing rumah makan buat Pak Baktinakor Pecel Tumpang rawon Habib wonten dulu
sastu kula mulya Bapak Pati atau Sasarogo untuk karya di bidang pisang ketua Bapak Pamong Solo Tuyul Bapak Pamong lima niku Bapak David niku Pak Arif wonten Pak Mas Amin Kunci Amin niku Bapak Ninggal kan niku pundi Sleman Trimulyo oke Trimulyo niku Kecamatan Sleman ya. Lajeng wonten Pak Sunardi Niusan Kesbakpol Kabupaten Sleman ini ikut Brono. Menika ugi anggota LPMK Kedukuhan ugi Kelurahan lajeng wonten Pak Tahli Udarto menika mangke ingkang badhe caos pelatihan kangen usaha bersama ingkang saya sampaikan. Kula aturi mangke paling testimoni dan prestasi dalam pengembangan usaha masyarakat. Ingkang sepindah ingkang bali proses kurawuh kepada Bapak sekalian, Bapak Ibu, Bapak RW, Bapak RT, sekelurahan Kulajur Pakusan Arwanipun. Ingkang kaping kalih kula kedah ngaturaken matur sanget dumateng Bapak sekalian sedaya sampun paring kapitadosan dhateng kula. Menika kapitadosan ingkang awak sanget Bapak sekalian amargi Bapak sangat besar ekspektasi saking masyarakat dhateng kula. Ekspektasi harapan, ekspektasi menika menapa anyuwunan Saturaja Debutan. Kula menika nyuwun saya boten remen ananging menika tanggung jawab dan ngemban ekspektasi kali harapan dengan awak sangat masyarakat. Terus pulau rumaos awak sangat berbani pun. Amargi nggih memenuhi kabar pesantren Dewarto menika. Ingkang kaping 3 Bapak sekalian, kula saking pamerintah kelurahan Tegal saestu ngatur Bapak sekalian, Bapak RW, Bapak RT panjenengan menika wakilipun pemerintah kelurahan, wakilipun pemerintah kagem ngesui masyarakat wonten di tingkat paling bawah di desa masyarakat ini. Bahkan pun saya panjenengan wakil Gusti panjenengan wakil Gusti amargi amanah kaputusan menika dibangun dari akhir pun dari kagem panjenengan menika. Berarti panjenengan pemangku aspirasi saking waktu dengan kita pun melaksanakan atas tersebut. Jadi aku sangat menjenengan ujung tombak kagem pemerintah kurang wonten ing tingkat kategori sekurang satu rajul. Bapak-bapak sekalian, pulau Tegal menika wonten program Raden tiap tahun kagem pembinaan. Sebenarnya tidak tepat kalau pembinaan amargi panjenengan melangkung kerja sebenarnya. Jadi pembinaan itu betul pas melalui bahasa birokrasi ini, bahasa pemerintahan ini, bahasa SPJ ini, namanya pembinaan. Namanya kalau seperti itu sharing memang, sharing. Amargi panjenengan langkung ono, langkung perso, ini kondisi sosial masyarakat, kondisi psikologis, kondisi nopo kondisi karakteristik masyarakat penyelang bersama menteri masyarakat. Tapi bukan pembinaan mereka sering dan budaya sih paling apik kagem ke depan urip. Saking parentan kelurahan Bapak sekalian, wonten beberapa kula aturaken dhateng Bapak sekalian skenario pemangku wonten ing wilayah ingkang sepindah nol. Menika wonten COVID-19, alhamdulillah sampun keadaan pun sampun membaik. Di sangat banyak tempat dan Saturaja di wilayah lain sampun mulai normal. Monggo ingkang dereng normal dalam kegiatan pun normal. Artinya apa? Monggo semua kegiatan masyarakat dihidupkan lagi. Wonten kepala RT, wonten pengawasan, wonten mujadan, wonten kembali ibu-ibu dan sebagainya, monggo pun kesangkan malih. Tentunya mau dengan
rasa nopo tetap rasakan kewaspadaan Pak, kewaspadaan. Jaga jarak amat nek atus kalau ini nanti keadaan tidak akan membaik. Nah masyarakat kalau sewu meskipun keluarga posisi sebagai pemerintah, pulau ini tidak terlalu percaya dengan pemerintah. Kalau sewu amatin loh, kita harus punya kedaulatan berpikir, sudah punya kemandirian berpikir, sudah mandiri sekarang mau. Monggo Pak, monggo dimulai semua kegiatan wonten kelonggaran wonten tembalan amat sangat berat dengan timbul lain-lain, termasuk monggo wonten masjid jamaah di masjid monggo gading setuju. Amat kita kunci kalaupun menopo menuju pada titik normal kembali. Normal itu sebenarnya menakutkan saja. Nah, waktu itu masih terbelenggu dengan COVID, dengan pakai belum ini, kalau kita nggak akan pernah belajar. Terus kondisi itu kita dari penggalian dan arti kita yang bagian ini. Engkang nomor kali monggo untuk ini kemplan mau kemplan nomor warga itu monggo dipun rancangkan dibangun mekanisme gotong royong penting masyarakat. Pulau menikah ningali kalau tidak ada dana desa ingkang pun kaos menikah gotong royong menikah mantul. Padahal nopo gotong royong itu adalah kearifan dan kekayaan dan yang kita ada produk. Keluarnya tak gotong royong, gotong royong betul-betul tidak ada sama sekali. Menikah kearifan yang luar biasa. Saat ini pertama saya dan akun saya rumpian menikah kali, rumpian dulu menikah dalam saya lemah mawon gotong royong mantul dalam satu mambanya. Saat ini kita pinggir nanti jebruk, dan itu di semua satu baca. Loh, ini perbuatan agama Pak Yon Sewu. Agama ini tidak hanya ibadah mantul, wonten sholat, wonten zakat, wonten senyum. Semuanya menurut Islam, semuanya menurut ibadah. Bahkan 96,5% Yon Sewu substansi dalam Al-Quran mereka adalah ibadah muamalah, ibadah kebaikan. 96,5% di Al-Quran mereka ibadah muamalah kebaikan. Saya sholat, saya zakat, saya siang itu cuma 3,5%. Lah mereka membuat kira-kira. Bahkan menurut saya mekanisme yang kepedulian sosial mau dihidupkan kembali. Kehidupan sosial ini menopo kelurahan banyak, sangat banyak mengajukan untuk bedah rumah, rumah, tanggung RTLH, tanggung rumah daerah ini kan bedah rumah. Monggo sing dereng tetap amatin nopo cuma dibilang 20 juta. 20 juta itu nek bedah rumah nggih. Untuk begitu. Nah, monggo menika dibangun kepedulian sosial. Makin nopo kita sudah kehilangan kepedulian sampai. Kita menolong saya wong Islam ini kehilangan kepedulian, kehilangan rahmatan alamin, kehilangan kebaikan. Agama tanpa kebaikan itu kan nyuwun sewu omong kosong. Agama tanpa kebaikan, agama tanpa akhlak dan moralitas. Monggo Pak berarti gotong royong kasih lo ninggalin jembut sedaya pergi wong nek Sabaraja menika. Padahal napa peng kari pinggire Pak. Sing gresik nek jaman biyen itu Pak gak maturi tanah sak kabeh sampe nang pinggire Pak. Itu dipahami sebagai ibadah amat napa ora sesek menika sebagai podo Pak jenengan sesek masjid kala sesek masjid itu sama. Bahkan ada nabi yang gimana kamu bersujud di setelah masjid. Di masjid mereka tidak hanya di luar saya dalam objek masjid itu buat dengan di rumah itu pun masjid. Dengan bersih masjid itu sama baiknya dengan bersih masjid. Dan yang paling penting adalah baru masukan prioritas. Sing paling tak senengi, sing paling tak mau yakin menggulung segala ini ngomong sing paling manfaat. Nyuwun saya mau naik sholat naik
Poso ini kan cuma ibadah individual sing manfaatnya rata wong yo. Sing utama paling untuk kanan kiri wong yo kan kebaikan. Len jenengan dermawan dengan peduli gawe apik dhateng sekolah-sekolah niku. Nek puas salat jenengan batuk kula mlethek niku kan rano berane nggon jenengan. Menika ingkang katun atas saya. Kamu yang Pak Monggo macam wonten kesilapan nopo sangat bagus Pak, kesilapan kemudian di Wonosobo wonten Drono, kemudian Indayaan sangat saya walaupun yang dibutuhkan gratis menika namanya dunia itu nama-nama pemanfaatan pekarangan pulau wong salamat sumatur menika program yang sangat sederhana. Pulau sampun ngetang sampai sangat detail satu RW dengan estimasi 100 kakak ini kok per minggu ini kok sampun efisien sampun 3,5 juta untuk 100 kakak. Seminggu ini pun sampun sebulan sampun 14 juta. Sing di efisien sing orang dibuang supaya disebut dengan asumsi 100 kakak. 100 kakak. Setahun sampun 156 juta sing diirit sekian RW tersebut sing udah dibuang itu dengan estimasi per kakaknya Rp5.000 sing belanja saya lumayan pemanfaatan pekarangan dengan anak lumayan ingkang pun dari tiap hari mereka tidak hanya saya lumayan tapi ada buah-buahan monggo mereka betul-betul di laksanakan datang warga. Hambatannya cuma satu titik monggo di tenanan ngimu dengan dikurungi dengan di pokok saya supaya sangat berkembang biak. Buatan di ujar saya mau 156 juta dalam satu RW menika Pak, itu karena pemberian perbedaan itu sudah luar biasa. Kagem bedah rumah warga, kagem beasiswa anak-anak yang tidak mampu, kagem menolong nulungi kaum duafa luar biasa murah mareh. Menika estimasinya satu kakaknya Rp5.000 per hari. Lendut nopo sawi terok tomat lombok menika. Nek nanggung dhewe Pak, mesti metu. Pertanipun apa potensinya pun wonten. Pekarangan pun wonten. Tanahnya pun wonten. Labuh Harijalo. Nah, enten beberapa wilayah saya memahami sing pemanfaatan pekarangan ini namun pekarangan kosong itu timbul dan ingkang kalau maksud pekarangan itu adalah pekarangan tiap rumah warga ini kok karena nandur saged polybag Pak, saged bekas minyak ini kok saged bekas ini kok menika Pak. Lah sekelurahan dengan estimasi 5.000 kakak mawon kula sampun nyetak dengan sangat detail menika efisiensinya menika sampun 8,7 miliar per tahun. Ingkang boten bidalke saking sabraja uang keluar. Menika angka ingkang luar biasa fantastis. Nek semua warga, semua kakak menika anak satu hebat piyambak, anak buah-buah piyambak. Orang mundut jowo malih. Menika program yang sangat sederhana hasilnya luar biasa dan tidak ada satu wilayah pun yang serius melaksanakan ini. Tidak ada kurang yang serius Pak. Betul telepon. Tidak ada kabupaten, tidak ada kecamatan yang serius melaksanakan ini. Kita mereka ngomong sih. Berpihak tubuh di sangat banyak tempat ini. Monggo Pak biar kita. Terus buatan pekarangan sing tentang menolong terus dimanfaatkan itu dimanfaatkan juga bagus. Tetapi pemanfaatan pekarangan juga di setiap rumah warga. Nah, untuk tahun 2021 mereka kasih wonten anggaran kagem pemanfaatan pekarangan Pak. Ananging ada pemotongan amargi nopo kasih wonten
napa wonten perintah untuk refocusing di penanganan pandemi Covid ini. Terus wonten 600.000 kader setiap RT ini. Dulu kan 1 juta dipotong aja. Lah boleh ringkasnya sampai Desember ini. Monggo Pak, ning menika kedah monggo di langkah estu Pak. Monggo mekanisme di RT menika monggo di terserah Bapak-bapak SD. Mekanisme kagem atau menika amat menika harus dipahami bahwa bantuannya cuma stimulan. Amat yang paling penting adalah swadaya warga. Nah, pemanfaatan perkara ini bisa dipahami sebagai ketahanan pangan. Nek tanggung dhewe iso memproduksi piyambak lombok, omah napa, wonten sawi, wonten peningkat aman dan sebagainya sing digarap tiap hari ini kok niku dipahami sebagai ketahanan pangan. Boten mungkin kekurangan, boten mungkin. Amat pun pemakmuran itu sangat sederhana. Makmur itu sangat sederhana. Nek uang dalam satu wilayah menika, dalam satu RT, dalam satu RW menika diminimalkan keluar. Nah yang kedua, syukur bagi mendatangkan uang dari luar, wes mesti makmur. Sederhana, sangat sederhana. Nah makanya untuk Pak Cahyo Binarto ini kan wonten konsep yang sudah berjalan di Sadurajo, ini konsep usaha bersama. Luar biasa. Sudah berjalan di Sadurajo, salah satu tempat ini. Nah, aku sangat tertarik dengan program. Dan pulau pengen jadi salah satu core program dari Sadurajo itu. Pemikiran dasarnya adalah satu wilayah menikah duit boleh masuk dari manapun. Satu perdukuhan, satu RW, satu RT gitu. Jenengan lewat sapi, bulan pari, bulan jagung, bulan pitik, seking kantor, seking nyuber, seking ngomong-ngomong, ojek, perni-perni, uang boleh masuk dalam satu kampung, satu wilayah itu boleh dari manapun, tapi pengeluarannya memang diupayakan satu pintu. Ini konsep usaha bersama itu seperti itu Pak. Duit satu kampung, satu RW itu oleh sekong diwai ini lewat satu pintu. Ini sudah melaksanakan, sudah mengimplementasikan. Luar biasa. Semacam warung semua kebutuhan kami disediakan ini. Untuk sembako, wonten barang semua kebutuhan warga ini. Makin kesannya nyaus presentasi maupun testimoni atau bapak sekalian. Lancen Pak, monggo masuk menika dijaga Pak. Masuk menika wonten yang saya wonten pergi, kemudian wonten pulau-pulau yang lain di sana dekat tempat pocok menika sak menika wis sama fungsine Pak. Pocok yang dipertikan di taman itu wis sama fungsine makane nopo tidak pernah bersih, boten tak bersih. Akhirnya ngeplek. Itu kan bukan kaca, itu kan ditebak mungkin apa Pak? Ini bagus apa ya? Ini pun nek belum tahu bersih, ngeplek langsung bersih Pak. Jadi bagus pocong ini kok nek pun ngeplek bagus dapur langsung tayang itu pada bersih, akhirnya tidak berfungsi. Monggo Pak, Bapak RT bertanggung jawab monggo nopo dan gawe makan dahului pengurusnya Pak. Nah Pak RT Pak RW ini monggo tegas sebelum bukan kepengurusan di RT ini sakit ketuanya Pak RT ini bendara tinggal ngomong monggo nih supaya mekanisme di tingkat wilayah itu berjalan semua. Mekanisme pemerintahan ke RT ke RW itu berjalan. Pak RW Pak RT tentu besok setiap individu ingkang pas akan dijabat gubernur. Aman benar yang paling berat dengan waktu. Saya pasti tidak harus pemilihan itu saya. Untuk pengusaha mengeluarkan usaha tidak fisik, pendidikan sosial, pendidikan pendidikan, pendidikan akar dan sebagainya. Monggo Pak. Pun jadi Pak. Dan resi kantor itu mungkin clear ya.
pinter supados menapa Pak supados berfungsi amargi nek ra berfungsi iki toe nyawa dipertikan di pramatan iki wae sok tabrak amargi tidak berfungsi rakyat kok padahal pemerintah sudah membantu Pak monggo Pak sing dereng wonten diajukan ke kurang kita ajukan ke Kominfo Kabupaten kalau ini Mas Aryo mengajukan wonten Rajawan wonten ing pertigaan Rangjung. Monggo yang dereng wonten dan pertama. Lah, sing wonten ketika tidak berfungsi niku nggih sami mawon. Lah, monggo Pak kita pun jadi bersih. Paling penting di sebelah sekali bersih gitu. Nah, kita ngomong mawon. Lanjut resapan Pak, resapan itu terbantu jadi dengan dibersihkan mulut yang setiap setengah tahun atau setahun sekali. Ingkang kula tingali menika kebanyakan resapan tidak berfungsi lagi Pak. Menika padha wae tidak bisa menyimpan air lagi Pak. Lah resapan menika ingkang sae menika nganggo bahan kontrol. Dan ternyata kula pernah aman-aman oleh petugas TU ternyata teknik dan resapan ini tidak gawe juganan sumur terus duit kayak bulan itu Pak. Ternyata mau dicawasi sirku amat itu bonek namun juganan kok ternyata ketika datang air keluar isor dari limet Pak konten dan tidak bisa meresap di isor konten apa isor wonten limet nih kalau limet atau lumpur nih kok wis ra iso meresap dan nek diparingi sertu ini kok tidak bisa nampak tetap meresap terus boten-boten limet itu kok ternyata ini kok Pak termasuk hijau ternyata mah bisa sertu ini monggo Pak pun bongkar sedaya terus difungsikan lagi supaya fungsional aman sangat banyak Pak mulai kali buatan di pokok ramai kan sangat ini lanjut Pak kalau kepengen sekolah sampun matur bilih tahun 2022 ini ingkang kagungan kelompok ternak sampun mau kumpulke setahun kan bener insya Allah mangga mereka bantuan senilai 100 juta meskipun ada potongan terus setiap kelompok ternak sapi ini dapat bantuan 4 ekor sapi. Terima kasih. Insya Allah ada program 2022 ini. Pulang mengajukan lewat ini kelompok kita DPR. Sebenarnya Pak Sigit, Ketua Lembaga Pemberdayaan Kaum Sambrajo. Sebenarnya. Lanjut insya Allah Pak untuk pulang mengajukan 160 lampu PCU Pak. Menikah mandat dari provinsi 160 lampu PCU lunak jelas penting maka ditempatkan di setiap jalan desa dan harus dulu kan dukungan pengembangan ini dari nah mereka bisa dikasih PCU makanya kalau mengajukan ke Dewan lanjut di 1 miliar kan satu raja kita buatan mobil dari Kabupaten Sleman. Insya Allah berjalan satu raja termasuk mobil ambil lagi. Ambil bisa difungsikan untuk semua kegiatan warga terutama yang darurat. Saya akan mengantar orang sakit, akan mengantar orang hamil, akan jenazah dan sebagainya bisa difungsikan. Lanjut Pak. Pulau Malu dan program gereja menikah adalah monggo bapak-bapak sekalian selaku pemangku wilayah mulai yang mengamak datang porotan ini bahwa pengalih kita bahwa kedah berevolusi datang permanen organik amat nopo pulau atau bahwa setiap warga semua kita kedah punya kemandirian berpikir punya kedaulatan berpikir. Pulau ningali petani kita menikah dulu saya sangat terpuruk Pak. Nama itu nopo. Harga-harga produk petani kebanyakan
boten pajak, sangat murah. Lajeng biaya operasional itu sangat tinggi, amat perlu kedah untuk organik seperti ini. Mas Noah banget Pak, nek kita subsidi saat ini angel banget kedah kampung tani, kedah kampung kelompok. Artinya apa? Pemerintah kita sangat tidak berpihak kepada petani. Nah ke depan ini kan menurut saya ada bompak uang nilai bompak itu satu aja adalah hilangnya petani di satu aja. Saat ini awal sangat sedikit Pak. Saya nanam namun kan lebih Pak. Saya petani di Candina cuma beberapa rumah. Yang lain pun sepuluh doyo, 80% sampai 10 doyo. Padahal sebuah itu area atau seperti Malaysia. Entah Pak petani kita. Nah kenapa tidak tertarik? Amati boten menarik secara penghasilan. Nah tentang berevolusi pertanian organik amati nopo. Kalau sampun wonten channel ada pelatihan, pemasaran dan sebagainya. Kalau mau sampun kepanggilan Bu BPL yang pulau lajeng berevolusi pertanian organik amati nopo nek organik menika produksi beras itu langkung awis Pak. Langkung awis. Yang kedua apa? Biaya produksinya semakin turun. Amatir tanah ada pH itu semakin hidup dengan pertanian, dengan organik, pupuk organik. Monggo berevolusi ke sana. Terus orang kudu manfaat pemerintah, orang kudu manfaat pemerintah. Supados menapa ke depan mereka petani Sabunajo lebih sejahtera. Pulau nggak ada rencana yang punya divisi food station di DKI Jakarta yang nampung beras organik, kemudian beras merah, kemudian beras sehat ditampung itu ya dengan harga yang sangat tinggi. Beras merah itu harganya 5.300 ini gabah abang itu 5.300 per kilo, artinya sak ton itu 5.300.000 per ton, 5.300.000 per ton. Kedah berevolusi ke situ Pak. Monggo Bapak-bapak sekalian mendorong petani kita menuju berevolusi ke petani organik. Ning wonten kendala psikologisnya apa? Wong tani ini masih konvensional, menika nek orang rabu dengan masih orang makem. Ini adalah budaya petani kita. Nah, untuk mendukung menika tidak kedah wonten kampanye besar-besaran wonten pergerakan kagem pengembangan ternak Pak. Monggo Pak, saat ini ternak sangat jarang Pak. Makanya sempat berapa Pak saat ini luar biasa apa ya? Amat sing kagungan sapi, sing kagungan kendori sangat sedikit. Nah, monggo dikembangkan malih Pak. Orang monggo kon niku wedhus Pak, kon niku sapi monggo kita pengen sekilas tanda kelompok monggo kula membolehkan monggo nek tanah kas ngajeng tanda kelompok monggo. Amati monggo ke depan peternakan itu sangat prospektif. Kebutuhan DIY masih sangat banyak. Daging sapi kan daging mendo. Kenapa mendo kalau sangat ingin mengembangkan mati nopo? Yang pertama mendo dengan itu gampang banget. Yang kedua lekan cepat, juga sangat cepat. Kemudian perawatannya sangat cepat. Ini kok. Dan harga tidak turun Pak. Di Jogja mereka masih kebetulan masih 10 ton lebih tiap bulan mendatangkan di luar. Satu lajur sama dua ini yang berhasil Pak. Ini untuk perkembangan satu lajur. Amati nomor menikah sebagai kolaborasi agar pengembangan pertanian organik tidak tegak dengan pengembangan ternak. Kita masih sangat mendukung menikah Pak. Wilayah kita punya secara geografis, secara masih 70% lebih menikah pertanian ternak, termasuk perikanan Pak, monggo perikanan.
Nah, kurang sama mengadakan kalau ini pelatihan pukul kaki, pelatihan budaya ikan dan sebagainya sama pelatihan. Monggo wonten malih dilaksanakan. Dan ketika pelatihan ini mau kita pelaksanaan dengan itu, amati yang terjadi adalah pelatihan itu, wes orang apa tidak pernah dilaksanakan, termasuk kelompok-kelompok termasuk ini. Amati kalau tinggal saja orang BPL Pak, monggo Pak kelompok dibina lagi kelompok-kelompok ternak, kelompok-kelompok perikanan amati pelatihan sangat yang banyak yang tidak berjalan, tapi kebanyakan yang pro mau. J. Produk hukum desa sama mempersiapkan bidang untuk undangan setelah stakeholder setelah pemangku wilayah namun mengucapkan rapor kalau gangsal itu masuk terutama makam Pak Monggo mulai berani dengan wis lanjut di Kijing Malih Pulau Matur meskipun ada wonten regulasi dengan wonten produk hukum dan kurang ini kalau sama mempersiapkan rancangan itu terus lanjut di Kijing Malih lanjut di Tumbuk lagi saya ini terus tujuannya mulus ya Monggo tujuannya mulus ya amat dikit bawa bakul juga makam ini udah tanah pasir kan sudah makam juga beberapa tempat pun belum tentukan rumbuan nggak makam baru di mana sudah penuh tuh penuh mergo izin meskipun nanti setelah rapor setelah peraturan kurangnya disahkan ini kan tidak harus dibongkar semua Pak Bon nah ketika sudah disahkan tidak boleh izin malih untuk malih dan monggo semangat sing pun boten wonten manisipun malih akan dibuka izin sing pun boten wonten sing kursi akan dibuka jadi boten terus dibuka itu dan kita berani memutuskan sak menika untuk anak ibu nak di gereja untuk berani memutuskan sekarang Bapak RT pun mulai memutuskan mereka kalian membawa regulasi dari pemerintah bukan yang kurang pulau siap kering sama dengan publik healing dengan pendapatan sekalian meskipun nanti yang adalah kurang dengan pertimbangan nopo kenapa kurang memutuskan amati semua tanah makam kok sebagian besar adalah milik kurang ataupun nopo kurang punya kewenangan untuk mengatur mereka kecuali yang tanah hak milik pribadi saya tulisan ini kok sih ingkang pungkasan ini kalau sampun dari apa pulau ini kok wong salah masuk matur Bapak RT nek wonten layatan Pak Nun sewu nggih menika banyak yang belum paham lore sampun matur Pak nek wonten layatan niku wonten bukan bunga pirsa nggih ungkapan terus sumawa saking perusahaan saking Pak Bupati saking Pak Camat saking kurang saking nggih mawon niku nyuwun sewu ampun dibetoten makam Pak niku nyuwun sewu kok izin nenten wong atuh sami layar amati nopo itu kan ucapan niku sama dengan nek ono di peresmian toko peresmian sekolah peresmian gedung dan sebagainya niku ucapan supaya nopo supaya diwaca karo warga ucapan Pak Bupati supaya diwaca keluargane sing sedo diwaca karo masyarakat dadi niku sing maca ki wong urip Pak nek kebanyakan digone makam sing nama profesor maca lho niku Pak kula ningali ini nggih nang niku duh lente Pak terus ning luar kosong wae bingung kok Pak dan itu salah kaprah Pak monggo Pak RT Pak RW ngendika dhateng masyarakat niku salah kaprah niku kan ucapan niku men lanang lho Pak tunggal kan regane setunggal itu percaya piro atau saya sing kalau saya mereka ben diwaca wong sing urip
Ini kan utama saking perusahaan, saking kantor itu ramai, saking Pak Bupati, saking ini kok Pak. Ungkapan bersyukur, ucapan selamat dan sebagainya. Jadi boleh mengatakan kalian tidak ketahuan. Jadi kalau sudah ngapain bapak-bapak sekalian, kalian warga, jadi jenengan itu kalian warga bertujuan, pulau kalian jenengan itu bertujuan, pulau kalian warga itu bertujuan, wong tani no kalau tanah itu bertujuan, kedah nopo kedah bagus al-mutah binafila, jenengan kalian warga no al-mutah binafila. Jadi wong sing paling disenengi Gusti Allah wong sing saling tresno, wong sing nyedulur. Dengan bertujuan oleh warga, menurut sing paling disenangi Gusti Allah. Kalau kita bilang, kita senangi ya wong sing nyedulur sing tansah berkasih sayang demi aku, demi Gusti Allah. Setuju. Tapi supaya kehidupan masyarakat harmonis Pak, dan pendengar punya tanggung jawab moral akan mengharumkan warga. Penggunaan masalah-masalah warga di lokalisir Pak, ampun langsung terpulang. Monggo. Sinau sombong benar juga kurang kalau alhamdulillah kalau kita ini fadilah semua permasalahan bisa berlaku alhamdulillah ketika wonten konflik dan sebagainya alhamdulillah selama ini sangat berlaku dengan penuh dan baik. Jadi setelah waktu kita malam tanggur langsung waktu dapat ribet kita punya proyeksi, kita punya perspektif ke depan. Semua ini ditulis semua masyarakat. Kita malam tanggur langsung aku dapat ikut kita punya proyeksi ke depan. Padahal ada kekenangan saking pulau saking stay perangkat tak tahu menerima untuk bagus ini pun hubungan personal dengan pergaulan satu pulau nyuwun pangapunten kathah yang merasakan. Padahal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sarjana hukum berjalan seluruh sasonoro itu aturan terkandung semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedasa menit karena dimulainya acara ini sudah terlalu malam karena antri absen yang sebenarnya tak sebutkan sensitif. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Sabunajo, Bapak Adinoyo Sarjana Ekonomi, beserta Pamong Kelurahan, beliau Bapak Jayahune, Bapak Margono Sumantri, dan yang saya hormati Bapak Sumati anggota BPK, yang saya hormati dari Polsek Ngade ada yang mewakili, dan tidak lupa juga dari Koramil Ngade yang mewakili, dan dua narasumber Pak Cahyo dan Pak Nardi yang nanti kenapa saya minta sebelumnya karena ini lebih penting beliau berdua karena demi ini pembekalan ilmu yang mungkin Bapak Ibu RT RW yang belum pernah mendapatkan ilmu yang tidak akan disampaikan beliau berdua. Perlu tak sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini bahwa BPK ini adalah teman-temannya pemerintah Kalura, saudara yang tentunya akan berkaitan dengan anggaran. Kenapa harus BPK kok selalu hadir dalam hal pemaparan apa saja yang kaitannya dengan pemerintah? Karena memang badan
BPK ini adalah dimintai persetujuan. Tadi Pak Lurah sudah menyampaikan, ini visi misi Pak Lurah yang disampaikan. Banyak sekali visi misinya. Tentunya yang sifatnya untuk kepentingan umum, untuk kesejahteraan masyarakat Sadonarjo, BPK ya tidak menolak, karena ini demi kepentingan masyarakat Sadonarjo. Dalam kesempatan ini, tadi Pak Lurah mungkin lupa menyampaikan atau menyinggung. Ini penting Pak RW dan Pak RT ini harus paham betul terkait dengan anggaran pemerintah desa atau kelurahan. Ini beberapa event penjaringan aspirasi ini selalu tak sebut terkait apa-apa Pak RW, Pak RT yang saya hormati, terkait dengan Perpres nomor 104 2021. Ini luar biasa, ini pemerintah kelurahan ini pusing juga. Sementara Pak Lurah menyampaikan beberapa program atau visi misinya, sementara anggaran yang 100% itu sudah diatur oleh Pak Jokowi. Rinciannya sebagai berikut. Jadi anggaran 100%, mohon izin Pak Lurah, jadi mungkin Pak Lurah lupa menyampaikan 40% untuk BLT, dan ini tidak bisa dikurangi, ini harus dilaksanakan karena ini aturan. Yang 20% untuk ketahanan pangan yang tadi disampaikan Pak Lurah. 20% dari dana yang diterima oleh pemerintah cukupkah untuk ketahanan pangan seluruh masyarakat Sadonarjo? Tidak cukup. Maka tadi terobosan-terobosan apa yang disampaikan Pak Lurah tadi ini ada kaitannya dengan dana yang sangat terbatas tadi. Sementara yang 8% adalah untuk penanggulangan COVID. Sementara setelah ngecek dari hasil musduk dan sebagainya itu hanya 32% dari dana yang diterima. Ini Pak RT harus tahu. Ojo mong ini, wah ngertinya kita kayak gitu lah. Nah, ini penting apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi terkait dengan kegotong royongan. Budaya kita itu kuatnya karena gotong royong, Pak. Diakui tidak diakui. Nah, yang terjadi sekarang, saya lama hidup di tengah masyarakat. Ini hilangnya ketokohan di lingkungan masyarakat, baik itu di tingkat RT maupun di tingkat RW. Contoh konkret, beserana subuh sitokah cilik-cilik, gue motor ya trail ya, nek diloknya masuk bapaknya kurang berjalan nyawan. Benar nggak Pak? Karena ini nggak ada ketokohan yang kuat di daerah situ. Sementara itu ngefeknya panjang. Sehingga apa? Anak-anak generasi ini saya sangat prihatin untuk Sadonarjo. Ini jangan sampai terjadi. Banyak anak-anak yang masih sekolah ditangkap polisi. Nyun izin Pak Arif, nanti Pak Arif paham betul. Enggak tak sebutkan daerahnya. Minum apa bawa pil luar biasa masih sekolah. Bapak ibu kan jempalik. Ya. Biar di sana nebus ya. Ini luar biasa karena tidak ada ketokohan yang kuat di daerah itu. Dulu Pak, dulu saya masih muda, jenenge wong digawe gitu, ini luar biasa. Nyetak witang ini cah nom-nom lenang itu semata luar biasa. Sekarang tidak, di gedung pakai catering bahkan tonggolnya ratusan diundangi ngomong jahit lingkon rangewan. Inilah salah satu contoh hilangnya kegotong royongan. Sampel kecil ini, apalagi terkait gotong royong musim jalan, rawusan. Ini Pak monggo BPK sepakat ACC adalah program visi misi Pak Lurah terkait gotong royong, ketahanan pangan. Maka di event apa saja
BPK selalu menyampaikan bagaimana agar supaya pemerintah kalau itu mandiri, tidak jaga anggaran pemerintah yang tidak cukup. Bagaimana caranya? Saya selalu ngomong, ini tugas BPK, tugas BPK untuk meningkatkan pendapatan desa. Bagaimana caranya? Ya dari PRT Pak ini sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, jangan pasif. Tadi Pak Lurah selalu menyampaikan, ayo jangan pasif. Bahkan disinggung lahan-lahan yang kosong. Ini bagian dari ketahanan pangan. Pemerintah nggak mampu, Pak. Tidak mampu pemerintah. Apalagi dana yang tidak seberapa tadi dipotong untuk penanganan COVID. Yang seharusnya hak panjenengan itu, dan ini tidak bisa dipungkiri, ini harus dipotong itu untuk penanganan COVID. Kan dianggap oleh pemerintah pandemi ini belum selesai. Ya, apalagi ini ada UI ini ada dampak positif dan negatif. Kemarin ada BPK mengadakan penjaringan aspirasi. Yang pertama dari Candi Lama, Mas Bang. Apa yang disampaikan? Itu disinggung keberadaan UI. Mumpung ada Pak Lurah, tak sampaikan. Banjirnya luapan air. Ini ya. Ini pemikiran masyarakat sekitar UI. Ini berasal dari UI person tidak. Kalau memang ini dari UI, makanya perlu kita diskusi antar lembaga, dicek di lapangan. Kalau memang itu benar dari UI harus bertanggung jawab itu lewat musyawarah. Lembaga sub-UI itu kan ada setiap dusun. Nah, datang lewat surat resmi. Kemarin malam tak sampaikan. Lewat surat resmi ditujukan ke pemerintah desa untuk bahan rembukan. Ya ini 10 menit, ini belum ada 10 menit nanti buat Pak Kaya dan Pak Naik. Yang terpenting yang saya menggarisbawahi selaku BPK adalah saya mendukung sepenuhnya apa yang menjadi visi misi Pak Lurah. Karena nggak ada yang jelek, semuanya baik. Yo Pak, saling bahu-membahu, gotong royong kehidupan lagi. Kita sepele loh Pak. Jalan tadi yang buat sampel kan pendiluling, yang buat sampel. Pendiluling ini yang dulu belum diaspal. Itu pun bersih kompak antara Dondet dan Candi Lugu. Itu kan ada batas wilayah. Dulu kompak, makan bareng, minum bareng, bojekan, sekarang. Sementara yang ditekankan Pak Lurah, kalau ini bagus, ini bersih, ini akan meningkatkan nilai ekonomi. Kadang-kadang lelah nilai. Dan yang perlu digarisbawahi lagi adalah panjenengan sedaya dados RT RW niku, jenengan itu dianggap tokoh loh Pak. Dianggap medeni loh kan. Mbuh kuwi sing gondrong, kuwi sing kudu, itu Anda dianggap tokoh. Anda dianggap pinter. Anda dianggap pinter. Ini tokoh ini harus bertanggung jawab. Bagaimana lingkungan RT dan RW itu? Ini bersaing penting Pak, bersaing antara RT satu dengan RT yang lain. Ini penting. Agar apa? Warga masyarakat Dono betul-betul mandiri. Nah, oleh karena itu waktu yang sangat sempit ini mungkin bisa disambung lain kali. Saya nggak bisa panjang lebar menyampaikan visi misi atau BPK bagaimana dengan pemerintah, ini sebenarnya banyak sekali. Yang dari kesimpulannya adalah bagaimana meningkatkan PAD. Kalau PAD-nya tinggi sehingga bisa mengcover apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Sardoarjo lewat lembaga RT dan RW itu. Lembaga RT dan RW ini penting banget. Kenapa? Kalau di Sleman ini kan ada DO, kalau di kota kan nggak ada cukup banyak RT dan RW. RT dan RW langsung lunak, benar nggak? Tapi kalau di wilayah sini kan ada DO. Sehingga komunikasinya lembaganya dari RT RW ke Pak Duko sampaikan ke pemerintah daerah. Saya kira itu
Baiklah, saya panjang lebar bicara karena ada dua narasumber yang saya nilai cukup bermanfaat buat masyarakat Sidoarjo. Tentunya ada salah kata yang disampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai narasumber yang Bapak Cahyo Gunarto sebagai Direktur Badan Usaha Bersama saking Kabupaten Sleman, Bapak Sastro Nomor kita kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Lurah, Pak Juno Wibowo Sakti Ekonomi beserta para tamu. Kemudian yang saya hormati Musbika Kecamatan Ngade, kemudian Bapak, ada Ibu juga ya, Ibu RT dan RW Kelurahan Sarjono Ngade. Yang pertama mungkin saya juga perlu memperkenalkan diri karena saya kebetulan bukan RT, bukan RW dan juga bukan pamong, sebagai warga Sarjono Ngade, tepatnya di RT 7 RW 29. Jadi tepatnya di Gria Sakabuna. Nama lengkapnya Cahyo Gunarto. Saya berlatar belakang memang pengajar. Jadi kalau Bapak Ibu kenal ilmu agama, barangkali saya termasuk yang ikut mengembangkan. Terakhir itu ada di 756 cabang di 400 kota seluruh Indonesia, di 34 provinsi. Kedua, 10 tahun lebih saya diminta untuk sharing hampir di 70 Sleman itu 75 atau 77 ya, 75 desa itu untuk sharing pengembangan 86 deh, 86 desa itu bersama Dinas Koperasi dan UMKM Sleman untuk berbagi bagaimana mengembangkan UMKM di desa, termasuk bagaimana menumbuhkan wirausaha di desa. Nah, di pandemi ini saya berpikir awal-awal pandemi kok malah di kampung saya tidak pernah mengimplementasikan. Nah, awal-awal pandemi bersama warga biasa kampung lain, tes awal Jadi saya bersama warga di RT 7 itu berpikir, saya sering isi pelatihan di mana-mana, sharing di semua desa di Sleman, di Sleman hampir semua saya kira. Kok belum pernah punya kegiatan yang real di perumahan. Nah, maka akhirnya berpikir untuk bagaimana membentuk badan usaha milik warga. Mungkin pertanyaan dari Bapak RT dan Bapak RW hampir sama semua ya. Biasanya kalau memulai usaha bersama, masalah pertama apa Pak RT Pak RW? Modal ya. Kira-kira kalau sekarang saya beri modal, bisa nggak pasti jalan dan menguntungkan? Belum tentu ya. Tapi rata-rata di setiap pelatihan kalau saya tanya, masalahnya apa nggak segera mulai? Modal biasanya gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau pembeli, Sarjono Harjo itu luar biasa. Bentang alamnya luar biasa, tanah subur, irigasi air melimpah. Tentang demografinya, penduduk kalau 5.000 kakak, masing-masing satu rumah 4 orang, itu berarti sudah 20
warga. Ini kan pembeli yang potensial sekaligus produsen yang penjual, yang potensial mestinya. Nah, hanya pertanyaannya bagaimana memulainya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi memulai usaha itu seperti belajar renang. Walaupun terkemahi sehari semalam di sini, pembatak yang berbuat ikut seminar di mana-mana, tapi tidak pernah masuk kolam, kira-kira bisa renang betul nggak itu? Nah, nggak bisa kan? Belajar usaha itu juga demikian. Walaupun nanti dilatih, difasilitasi oleh Pak Lurah, terus kemudian diikutkan seminar, tapi tidak segera memulai, Bapak Ibu, ini tidak pernah akan bisa. Jadi seperti belajar renang, harus memulai. Nah, saya lihat ini di Sardoarjo, ini kira-kira berapa menit Pak? 15 menit? Karena malam listriknya ya. Ini saya lihat di Sardoarjo sebenarnya menyimpan potensi yang luar biasa. Tahun 2018 bulan Januari dibentuk BUMDes Bintang 18 yang filosofinya menurut Pak Lurah ini bagaimana menyinari 18 pertukuan. Nah, pertanyaannya sampai hari ini sudah menyinarnya atau belum? Nah, kira-kira begitu ya. Nah, menurut saya ini adalah yang bisa kita kerjakan dulu. Kalau BUMDesnya ini menjadi BUMDes yang baik dan menguntungkan, impact-nya adalah bisa membuat sekolah BUMDes 1 hari teori, 1 hari praktek, bagaimana memberikan BUMDes, nanti dari seluruh Indonesia studi banding ke Sardoarjo di BUMDes Bintang 18. Uang masuk, PAG akan bertambah Pak ini nanti. Kira-kira begitu ya. Melibatkan masyarakat, cateringnya, mungkin penginapannya akan dibuat 2 hari. Ini ekonomi juga akan tumbuh. Ini potensi yang luar biasa di tingkat kelurahan. Sekarang di tingkat pedukuhan, saya melihat di mana ini namanya sebentar. Di Dayaan. Itu luar biasa tempat pengelolaan sampahnya sudah terintegrasi dengan kelompok ternak sapi. Karena apa? Pilah, pilih. Pungut sampah ya, pungut, pilah, pilih. Yang barang rongsokan yang tidak bisa digunakan, bisa dijual, itu bisa dijual. Kemudian yang organik itu bisa dibuat kompos. Sinergi dengan tadi sapi. Kemudian dibuat kompos jadi pupuk. Ini saya lihat yang juga luar biasa. Kalau itu bisa dikelola menjadi pengelolaan sampah yang baik, juga bisa dibuat sekolah pengelolaan sampah 2 hari, 1 teori, 1 hari praktek. Ini juga income buat dan pemberdayaan masyarakat di hadap kebutuhan. Siapa yang mengkoordinir? Ya BUMDes bisa sebagai orang yang mempromosikan sebagai lembaga yang mempromosikan keluar. Hanya pertanyaannya memang, karena saya lihat Instagramnya, kunjungan terakhir dari Pemkot Magelang itu di Dayaan sebelum pandemi bulan Februari. Artinya sudah mulai untuk sebagai tempat studi banding. Tetapi harus dipikirkan dari aspek bisnisnya supaya memberi kemakmuran kepada warga maupun kepada desa. Ini peluang sebenarnya untuk kita publikasikan, kita besarkan. Apalagi di situ sudah ada judulnya komplit. Terus kemudian ada bendung Niagara, grojogannya itu juga bagus. Itu kalau dibuat resto juga tempat untuk wisata. Muncul penginapan homestay. Warga menyiapkan 1 kamar dengan standar toilet duduk misalnya. Semuanya bisa jadi homestay. Jadi yang studi banding di situ, yang belajar di situ, ini juga bisa nginep di situ. Konsumsinya dapat, kemudian penginapannya dapat, uang masuk dari mana-mana juga, gitu ya. Nah, itu memang tidak bisa kalau hanya satu arah dari atas, misalnya Pak Lurah perintah, tidak bisa tanpa partisipasi dan semangat dari seluruh warga. Nah, ini tugas siapa? Saya kira salah satunya tugas Pak RT dan tugas Pak RW.
Nah, pengalaman saya misalnya di Biasaka Permai, memang antara pengurus RT kemudian dengan warga bersama-sama, tidak sendiri. Jadi tidak warga sendiri, tidak pengurus RT sendiri, jadi bersama-sama. Bahkan pengawasnya ini dari pengurus RT supaya pengelolaannya lebih baik. Kemudian saya lihat juga di Kumbon, itu juga ada kelompok tani Minabes. Itu kalau dikelola dengan baik, dengan tata kelola baik, kemudian dipublikasikan dengan baik, ini juga bisa menjadi sekolah budidaya ikan, perikanan. Tempatnya di mana? Di Pedukuhan Kumbon. Ini juga saya kira bisa menjadi sentra-sentra untuk tempat wisata. Tapi wisatanya Pak, wisata pendidikan ini Pak Nardi. Ini Ndrono Pak Nardi juga sudah, karena bentang alamnya bagus, ada sungai bagus, menjadi desa wisata atau wisata desa. Masih rintisan. Kalau sudah bagus seperti Ponggok, masa orang ke Ponggok terus? Pasti bosen lah. Suatu saat nanti ke Ndrono. Ini juga potensi yang luar biasa yang bisa kita kerjakan dalam jangka pendek. Nah, barangkali dalam kesempatan ini saya akan cerita yang bisa dilakukan di tingkat RW, mungkin RW lah atau RT begitu ya, tergantung jumlah penduduknya. Mungkin dimulai dengan badan usaha milik warga dengan bentuk ya koperasi misalnya. Jadi yang saya lakukan di Biasaka Permai itu modalnya dari warga. Kayaknya belum pernah saya mengajukan ke dana desa atau lewat kelurahan. Pokoknya mandiri, kita cobalah dari seadanya dulu. Dari 100 rumah, ya yang dulu ini kira-kira 90. Yang tertarik pada saat itu hanya 23 untuk mendirikan usaha bersama. Tapi 23 itulah kita mulai. Dimulai dengan, karena masih pandemi, warga mau belanja itu sulit, mau keluar juga masih ameng-amengen gitu ya karena COVID. Ya sudah, yuk kita siapkan kebutuhan warga sehari-hari. Kita buka toko yang namanya GSP Mart. Cuman toko itu juga ada unsur pemberdayaan. Ya. Jadi barangnya tidak semua barang koperasi. Warga yang punya produk, baik itu produk makanan, produk olahan, maupun produk yang lain, itu bisa dititipkan di koperasi. Jadi warga bisa sebagai anggota, sebagai pembeli, tetapi juga bisa sebagai penjual. Tapi dari keuntungan itu memberikan donasi ke koperasi. Alhamdulillah dari sejak pertama berdiri sampai dengan hari ini, kayaknya belum pernah rugi. Ya karena size-nya kecil, itu untungnya masih kecil Pak. Karena saat ini anggotanya 34, walaupun pelanggannya sudah dari Salorejo, kemudian sudah dari Kumbon, kemudian sudah dari Karangtinjem. Karena kita tidak hanya untuk anggota, melayani dari luar anggota. Nah, belum genap 3 bulan, muncul ide, karena pada saat itu, karena belajar online, yang dibutuhkan warga itu kan HP untuk anaknya. Nah, sementara tidak semuanya siap dana tunai. Maka kita memberi nama unit yang kedua itu solusi pembiayaan. Jadi kalau ada warga kemudian ada kebutuhan, terus kemudian koperasi menyiapkan, bisa dicicil sampai 10 bulan, 12 bulan. Ini kebetulan Pak Agung saya ajak yang menangani itu, manajernya lah kira-kira gitu. Tapi tidak hanya dalam bentuk barang, kebetulan warga Biasaka Permai, bahkan di luar Saka Permai dari Salorejo misalnya, ada pekerjaan di masa pandemi ini kan bayarnya tidak tunai, sementara modal nggak punya, pinjem bank belum bankable. Nah akhirnya juga pinjem di koperasi untuk modal kerja, ordernya dapat, bayarnya kan nanti setelah dikerjakan dia butuh modal. Nah akadnya juga tidak pakai bunga, hanya ditanya untungnya berapa, mau donasi ke koperasi berapa. Ini juga cara-cara yang bisa dilakukan. Jadi ada unsur sosialnya membantu. Nah ini yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Dan yang di GSP Mart itu, toko itu tidak dijaga untuk efisiensi. Jadi punya admin itu hanya pagi dan sore ngambil uang, administrasi, sore ngambil uang. Jadi baik di anggota koperasi itu bisa ditawarkan dalam satu tempat lewat GoFood, GrabFood. Jadi kalau ada pesan
menunya Pak Agung, ya berarti pesennya di Pak Agung. Ada menunya saya. Nah, dalam satu RT itu yang punya masakan enak juga bisa ditawarkan dalam GoFood dan GrabFood maupun Shopee yang sama. Ini juga model. Jadi bisnis makanan itu pun kalau punya unggulan, ya, makanan tidak harus dikejar dan harus juga buka restoran sebenarnya. Apa saja palu gada, apa yang lo minta gua ada. Karena kita hanya kerjasama dengan tuk-tuk. Ini yang lagi in HP sekarang ini. Jadi HP juga kenceng. Kita kerjasama salah satu toko di Kejayaan. Jadi kalau ada minta HP, tipenya apa, mereknya apa, langsung diantar. Dan Bapak kalau beli di toko sana dengan toko ini nanti harganya sama. Itu yang barangkali bisa saya sampaikan. Nah, yang terakhir itu adalah teras corner. Jadi kalau Bapak Ibu lewat ini Jalan Bumbon, terus tembusnya ke Karanggeneng itu ada teras corner. Memang sepi kelihatannya yang makan di situ. Tetapi karena ordernya by WA kalau warga perumahan anggota. Nah, yang di luar perumahan lewat GoFood, ShopeeFood maupun lewat GrabFood. Nah, saya cerita seperti ini bahwa buka rumah makan tidak harus di tepi jalan raya dan seterusnya. Faktanya jalan sudah hampir 1 tahun kalau yang rumah makan. Nah, itu bapak-bapak dan yang barangkali bisa dimulai dari mulai yang besar. Yuk kita bumdesnya kita dorong bisa menjadi percontohan, bisa menjadi sekolah bumdes. Kemudian yang titik berkukuh tadi kita dorong pengelolaan sampah, kita branding, terus kemudian kita tawarkan. Otomatis kalau baik datang sendiri kok untuk tular. Tapi memang media sosialnya harus main. Ini saya lihat bumdes bintang 18 itu upload terakhir 19/3/2019, artinya 2 tahun ini tidak ada publikasi, Pak. Sayang ini. Jadi kalau barang bagus tidak dipublikasikan itu ibarat sudah distatik hanya di dalam kamar. Jadi tidak ada yang kenal kalau itu. Kemudian kalau Dayaan, ini saya lihat Dayaan itu upload terakhir masih lumayan di Februari tahun 2020. Itu kunjungan dari Pemkot Magelang untuk belajar pengelolaan sampah Brahma Muda. Nah, ini saya kira juga bisa dikembangkan untuk ke depan. Nah, kuncinya memang harus tata kelolanya baik dulu, manajemennya bagus, kemudian kita buatkan kurikulum, terus kemudian kita siapkan trainernya adalah trainer teori dan trainer praktek, ya, bagaimana mengolah sampah. Insya Allah, kebetulan saya juga punya pengalaman, yaitu karena mengembangkan pendidikan di Primagama. Yang kedua untuk sekolah formal, kalau Bapak lewat Ibu Jalan Kabupaten, itu ada namanya sekolah teladan, itu juga bagian yang saya sendiri. Nah, mudah-mudahan nanti saya sebagai salah satu warga Pak Lurah siap untuk bersama-sama, bukan ngajari saya hanya akan sharing, barangkali saling melengkapi, karena Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman. Termasuk yang segera ingin mulai, silahkan monggo ke GSD, Biasaka Permai, kita janjian, yuk tahap ide bagaimana, tahap pendirian bagaimana, tahap pengembangan bagaimana, tahap pengelolaan yang baik seperti apa. Ini barangkali nanti kita bisa sharing. Saya kebetulan relatif banyak waktu selama pandemi ini karena sekolah sudah ditangani dulu, sementara pengembangan yang lain belum saya lakukan. Jadi lebih banyak kegiatan UWS saat ini, banyak kegiatan sekolah dan mengurusi koperasi bersama Pak Agung. Nah, mungkin itu ya untuk pancingan diskusi. Saya kira nanti lebih banyak diskusi, Pak, karena saya juga tidak paham masalah di masing-masing RT, di masing-masing RW. Saya kira itu, ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cahyo, saya juga orang Primagama, saya tahu. Jadi pengembangan ekonomi di tingkat RT RW tadi sangat menarik sekali. Yang persoalannya karena di kampung kami adalah kampung yang sudah bergerak, ada usaha toko, warung untuk mereka. Jadi kadang-kadang kami juga susah
Kami juga kesulitan ketika kami akan mengembangkan dengan produk yang sama. Mungkin teknis mergernya seperti apa, biar tidak saling merugikan. Karena mereka sendiri saja urip ekonomi itu wis kepenak. Nanti kalau koperasi orno malah kadang mengganggu usaha mereka gitu. Yang mereka sudah penak-penak urip dan sebagainya. Kami sudah pernah berpikir begitu, nih piye gitu cara nilai merger agar mereka saling simbiosis mutualis gitu. Terima kasih, J. Memang sudah jelas atau memang malah berbebas gitu ya. Tapi mudah-mudahan jelas, tinggal bagaimana actionnya gitu ya. Ini pertanyaan Pak Sigit bagus Pak. Jadi sama, kami pun pada saat mau membuka toko atau membuka koperasi itu juga mempertimbangkan warung milik warga yang sudah ada, khususnya di warga perumahan. Nah, akhirnya kita identifikasi Pak. Jadi misalnya ada namanya toko mama, itu jualnya gas melon. Maka koperasi kita tidak menjual gas melon toko kita. Kemudian yang kedua malah kita dorong koperasi itu memberikan program belanja bulanan kepada warga. Jadi warga nyatet kebutuhan bulan ini apa saja, misalnya gula berapa, beras berapa, minyak berapa, semua menyatet di rumah. Nah, yang membelanjakan, yang membelikan, yang menangani, karena koperasi nggak ada tenaga, toko ini Pak tadi, kita tunjuk toko ini, toko mama. Nah, keuntungannya bagaimana? Ya tentunya sharing dengan koperasi. Jadi keuntungan pengelolaan belanja bulanan tadi itu sharing dengan koperasi. Nah, artinya nanti toko yang sudah ada dengan koperasi ini menjadi mutualisme, menjadi sinergi, menjadi mitra. Karena kalau ditangani sendiri koperasi juga nggak ada orangnya. Saya mungkin kalau disuruh belanja sekian banyak item, ini juga bukan ahlinya dan nggak telaten barangkali. Lebih wanita biasanya, belanjanya kan biasanya di minggu gosip. Kalau belanja banyak gitu ya. Nah ini cara-cara yang bisa dilakukan. Nah yang kedua, tidak masuk kepada penekan bisnisnya, usahanya, tidak masuk yang sudah dikerjakan oleh warga. Contoh tadi beli cicil, tapi dengan sistem ya kita ngambil keuntungan yang wajar. Ini sebenarnya juga dalam tanda petik menghilangkan budaya pinjam ke bunga besar yang itu mensengsarakan atau menjerat warga. Kan wajar kalau misalnya kita ambil 8%, boleh dilunas, boleh orang dagang ngambil 8% atau 10% kalau bukan anggota, boleh dibayar 10 bulan, boleh tunai. Jadi yang mampu mensubsidi kepada yang tidak mampu, yang tunai mensubsidi kepada yang kecil. Ini juga bisa dilakukan. Terus kemudian untuk makanan, misalnya restoran. Kemudian warga juga ada yang sudah jualan online Pak. Misalnya masakannya ada gudeg, ada telur asin, kemudian itu ada nasi kebuli dan seterusnya. Maka restoran tidak menjual itu Pak. Bahkan ini masih saya dorong, malah ibu-ibu yang jualan ini digambloknya diguguhkan di restoran ini. Ini yang masih dalam proses. Ini akhirnya warga malah justru keangkat adanya resto ini. Keuntungannya konsumen pilihan menunya jadi lebih banyak di resto yang ada, namanya teras kota. Nah ini yang barangkali bisa dilakukan oleh RT atau oleh RW atau oleh dari RT 8 khususnya Lanjaran. Terima kasih banyak pada Bapak Lurah yang senantiasa mengingatkan kepada RT dan RW untuk senantiasa peduli lingkungan. Dalam hal ini salah satu lingkungan yang harus bersih diwujudkan dengan budaya gotong royong tadi betul-betul memang tanggung jawab kita bersama, terutama pemangku wilayah utawi jabatan RT ataupun RW. Dalam hal ini terima kasih sekali kepada Bapak Lurah yang senantiasa menekankan, karena yaitu tadi
ajaran Islam nggak cuman itu mengajak untuk sholat, ibadah, puasa dan haji, namun yang paling pokok adalah an-nazafatu minal iman, kebersihan termasuk daripada iman, dan menyingkirkan duri. Salah satu duri di jalan itu pun termasuk salah satu daripada iman itu sendiri. Dan juga masalah tahanan makanan yang diwujudkan dengan apa tadi, pemanfaatan wilayah itu memang bahkan Bapak Lurah sudah memberikan bantuan dan sebagainya. Setelah kami praktekkan pada masyarakat, pada warga tentunya, namun ternyata mengurus cabai dan sebagainya itu sulit juga Pak. Dikatakan sulit begini, yang bawahnya sudah ternyata ditanam di polybag itu pun juga harus pakai pupuk yang harus beli pupuknya. Itu pertama. Yang kedua juga harus diurus yang betul-betul, ternyata tidak harus pakai semprot, harus dan itu pun sulit sekali Pak, perkembangan pertumbuhan daripada daun itu untuk tumbuh itu. Ternyata dari masyarakat, warga setelah dipraktikkan susah sekali dan sebagainya. Akhirnya mereka mengatakan, padahal Pak Dukus saja, Pak Lurah mengatakan biaya untuk harian itu saja kalau satu hari 5.000 itu dikumpulkan berapa? Ternyata ya dengan dimodalin banyak, di samping tanahnya juga harus bagus dan sebagainya, namun nyatanya yaitu tadi Pak, susah untuk bisa tumbuh yang subur itu susah. Dan akhirnya ya pada bosan kita aja Pak, gimana ya, kami yang memberikan ininya juga tidak bisa untuk terus diteruskan. Akhirnya kalau lebih baik kita beli aja cabai setiap saat, karena memang susah kita mengurusnya. Terima kasih Pak. Jadi bagaimana jalan terbaik itu Pak? Kalau tadi Bapak mau mengharapkan lagi, harapannya supaya bisa usaha lagi tentang tanaman polybag, tomat ataupun cabai dan sebagainya tadi, dengan maksud supaya membantu tahanan makan di wilayah kita masing-masing atau warga. Namun nyatanya juga prakteknya itu Pak, semua mungkin mengalah. Prakteknya memang tetap tidak semulus yang diharapkan. Terima kasih Pak. Mohon bagaimana jalannya? Kebanyakan kan berhasil Pak. Terus jenengan misalnya tentang Surakarta, tentang Dayaan, tentang Preset, tentang Purwosari. Nanti nek Pak Dimyati niku pengecualian. Pinjang gampang-gampang mau tahu si bibit pun medal Pak. J, ya sampun dalu. J Pak, atur sangat saya. Terima Bapak Ibu sedaya kang hormati. Sehat nggih? Nggih. Waalaikumsalam. Bapak Lurah kang kita hormati, ugi stafipun Bapak-bapak saking Kapolsek Puramil ingkang kita mulyakaken. Mugi-mugi kula tansah panjenengan kula lanjenengan pikantuk rahmat sang Gusti Allah. Amin. Ingkang kula aturaken Pak, kula RW 16 besok panjenengan Pak. Niku kula sampun bagi persapan setiap warga setiap kakak RW 16 Pak. Niku 4 bis Pak. Zaman semeten kelasipun hampir 25 juta kula bagi-bagi akan Pak. Ananging kula wastani anggen kula biji menika kathah klandunipun Pak. Kedahipun mawi kotak toyang lebih kotak lajeng wonten perawan mlebet bis. Nah kathah-kathah menika do ngecer Pak. Langsung
Toya Jawa langsung mlebu bis, tapi lemahipun langsung mlebu nang bis, Pak. Niku wargane sinten niku? Lepas aku loh. Lajeng ingkang berdagang Pak semanten cacahipun menika wonten ingkang dipun pasang lan dereng dipun pasang. Binjang menawi dipun pasang, kula menawi warga Pak, pasang kapan tak bantu. Niku sampe mendem kok, gotong royong Pak boten bayaran. Penganggaran do mboten butuh duit. Sing penting gotong royong pun Pak. Hebat. Nggih, wah pun. Lajeng Pak, niki nek nggon masalah gotong royong Pak. RW 16 kok dedekan Pak. Estu niku pojok sak kidul dusun Ngajaran dugi ngene ngajenge gas niku Pak. Kula kontes yo jembrung Pak. Tapi napa? Bar niki gotong royong niki, bar niki gotong royong niki. Dadi nek gotong royong boten kan delik. Namung alian nggen Pak, kados niki Pak. Mondasi niku padan kas tumbas pasir setunggal rit langkung sakor. Selo setunggal rit langkung tunggal kol Pak. Nggih dereng tembus kok dene rampung. Kakek kakakipun arealipun RW 16 niku Pak. Menawi kira-kira dados saged bersami kaya apa wong Ngajaran RW 16 niku do gotong royong tenan ora. Estu Pak gotong royong estu. Lajeng tesih bangun Bali RW Pak. Memang derek napa-napa Pak. Sampun telas hampir 60 juta derek ketinggal. Kalian mau kepayangan kali dibruk Pak. Nembe niku Pak. Dadi nek gotong royong ketinggalan niku pun ngantek dedekan Pak. Nek tadi Pak. Lajeng Pak menawi dusun Ngajaran Pak. Niku nek boten pikanto dipun kijing, kula sampun nyadari sampun keselesesi kalih warga. Neng anggenipun makan-makan Pak, kedah mawi globok Pak. Nang boten mawi globok pun kula sambat. Estu niku Pak, pasir Pak. Apa mrene aku tigen Pak, tigen nek pasiripun mili Pak menang Pak angel dados upawi ngeduk 1 meter. Niku saged 1 meter lagi lho Pak niku. Estu niku. Bapak mili terus Pak. Kita aku deh. Bedong itu buat sepakan itu tuh. Dan itu Pak, udah dan gotong royong Pak. Makatan ibu di atur kula. Bapak-bapak tumpang nemputan periode ketiga menika. Mugi-mugi Bapak Arjuna Wiwaha sageta ngayomi sedaya warga dusun Ngajaran utawi Kardowarjo. Pripun? Matur nuwun. Makaten Pak, mugi-mugi Bapak Arjuna Wiwaha sageta ngayomi sedaya kelurahan Kardowarjo sedaya warganipun ingkang boten pilih-pilih sedaya dipun sami kemawon. Matur nuwun. Semangat itu piye? Kan kembar. Dan Pak, diapresiasi untuk Lanjaran, tepuk tangan. Besok mau tak buktikan ini Pak Lanjaran. Ada nggak yang nggak datang gotong royong? Ya, karena ada tuh Pak mesti. Ada nggak? Ini kemudian boten selamat biasa Pak gotong royong nggih. Itu bakal boten. Ning bayar. Boten Pak. Oh, belum bayar. Boten untuk bayar-bayaran Pak. Terus nanti Pak. Boten bayaran Pak, Ngajaran Pak. Oh betul. Boten. Ya ini mudah-mudahan Lanjaran bisa menjadi percontohan. Memang gotong royong itu budaya yang betul-betul kita lestarikan. Ya, Lanjaran di dulu ya gotong royong. Tapi kalau bagi nanti makan Pak. Itu saya dengan Pak. bayar. Saya didik pulau Pak. Didik pulau. Ini loh manfaat gotong royong itu seperti ini. Dan Lanjaran saya kenal semua ya Pak ya. Jadi terkait persapan tadi Pak. Jangan saya matur piyambak, ngeyel, gitu Pak. Nek ngeyel kuwi saya buka.
Niki mengke jenengan ngundang saking mek ajeng gotong royong mulih laporan Pak Lurah, BPK, sik wong ngeyel-ngeyel mangundang. Wani bukan ngundang sing ngene. Wani, Pak. Oke. Nek gotong royong mungkin diagendakan kapan gotong royong nanti mungkin BPK sama Pak Lurah dan mungkin Pak Mong, Pak. Supaya nopo wong ngeyel kadang-kadang sok ngerti, orang ngerti sok ngerti. Bahasa wis kedadian cuma cerita wau dia mesti ngilang ngeyel. Sebabnya apa tidak ditempuh. Nah, segala sesuatunya yang menyangkut biaya itu harus pakai teori, Pak. Apa yang disampaikan Pak Cahyo betul. Sehari teori, sehari praktek itu benar, Pak. Jenengan itu tanpa teori praktek diwali. Nu lanjaran itu. Nah, kalau ini betul jenengan hasilnya seperti itu. Mula budaya mendengarkan ini harus digalakkan. Ojo nyepelek, teori itu segala-galanya. Wis teori aja mawon apa nek nganggo teori. Saya mawon. Ambiar. Gitu. Wonten niku, Pak. Mungkin Pak Lurah mau menambah. Sudah cukup ya. Ini mengingat bakti ya, Pak. Sahabatku. Terima kasih. Atur Pak Bekti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pepundhen, para sepuh ingkang saduh kinurmatan, panjenenganipun Bapak Lurah ingkang kula hormati, Bapak Ketua BPK Adonarjo ingkang kula hormati, Bapak-bapak narasumber ingkang wonten ngajeng ingkang kula hormati, Bapak Puspika saya saking Polsek Koramil ingkang kula hormati, langkung-langkung dumateng Bapak RT RW saha Ibu ingkang rawuh wonten dalu punika ingkang saduh kinurmatan. Langkung rumiyin sumangga kita dherekaken puji syukur wonten ing arsa dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng paring nugraha katentreman. Ibu ingkang kula hormati, instruksi Gubernur DIY terkait kalih jaga warga. Setiap pedukuhan harus bentuk jaga warga. Fungsi jaga warga apa? Seandainya di setiap pedukuhan wonten permasalahan apa kemawon, mengke saged dipun ampuh kali jaga warga. Selama ini sing dados permasalahan, seandainya muncul permasalahan wonten ing tingkat pedukuhan, tentunya RT RW harus menyelesaikan di setiap permasalahan wonten ing pedukuhan. Dados jaga warga menika fungsine kata sanget, Pak. Mengke niku bantu RT RW termasuk Pak Dukuh ugi warga masyarakat terkait kalih permasalahan wonten warga, wonten rebutan kikis, wonten wong demenan, wonten apa? Nyuwun ngapunten ana sing demenan ampun ngantos tidak dicekel jaga warga. Lajeng nyuwun sewu jaga warga menika mengke wonten jumlahipun menika wonten 17 personil. Mengke wonten ketua, wonten wakil ketua, wonten bendahara, sekretaris, termasuk humas. Niku kala semanten sebulan yang lalu kula pun ngumpul ke Pak Dukuh, materi pun kula sampaikan sampai detik niki nembe 4 pedukuhan ingkang masuk wonten ing kelurahan. Menika pedukuhan Krumpung, pedukuhan Bulusan, pedukuhan Josari, kalih pedukuhan Plumbon. Sanesipun derek, Pak. Dados monggo nggih Bapak-bapak RT RW ingkang rawuh menika saged ngoyak Pak Dukuh. Materinipun pun sampun kula saosaken Pak Dukuh. Nggih, boten nggih, Pak. Kalih nyuwun sewu terkait kalih PTSL, kala wau kula ngundang BPN wonten desa. Niki sing wilayah Candi Lama menika kantun Candi Karang. PTSL ini kacang sertifikat, Pak. Candi Karang kalih Candi Winangun, kala wau pokmasipun kula hadirkan wonten desa. Menika
segera diselesaikan di bulan Desember ini, insya Allah mungkin pun kula bageke sedaya. Termasuk Wonosobo. Wonosobo Prumpung lama menika wonten Wonosobo kalih Prumpung sik dereng. Dados ingkang wonten permasalahan ingkang sangat krusial sangat menika pedukuhan Pumbon, Pak. Lek gawe pemberkasan Pokmas niku salah kabeh, Pak. Dados niki benahi total kula. Niki kula wau matur kalih BPN, insya Allah di bulan Januari pun mungkin saged clear. Niki Pokmas niki wau kula bina kalih BPN supados ngrampungaken setumpuk niki di bulan ini sudah dibantu kalih Pokmas sanesipun. Masalah yang gawe berkas waris niku di setiap waris niku gawe tunggal-tunggal. Dados nggak kleru kabeh. Niku kan kudune sak waris niku satu paket. Niku lek gawe niku dhewe-dhewe. Dadi ngentekke napa kertas kathah termasuk matre Plumbon dhewe matrene nganti entek 2 juta. Luar biasa nih. Dados insyaallah di tahun menika mengke terakhir menika Plumbon menika Januari. Ning sanesipun di bulan Desember menika insyaallah sampun dados sedaya. Sak jatosipun wonten Plumbon kan dipun dados Pak, biarpun pemberkasane lentu karena arsip saking DPN mengendaki niku kanggen warkah kabungan DPN Sleman niku kedah dipun benahi. Nak sertifikatnya jatosipun sampun dados. Ning karena mengke nggo ngawekan nak wonten permasalahan arsip niku penting sangat. Dados mengke dibiwarakaken dhateng warga masyarakat khususnya wonten Kandili Ngalangun, Tandikarang, Wonosobo, Plumbon, kalih Plumpung. Niki Pak RT Pak RW nggih mawikili termasuk siklus sebut niki wau mungkin disampaikan. Kalih nyuwun sewu, kita sebagai lembaga desa kita harus bangga pencapaian Sardonarjo di tahun 2021 luar biasa. Juara administrasi sak Kabupaten Sleman dari 86 desa. Juara PKK nomor setunggal. Lajeng kata sangat di tahun 2021 ini kok. Kelurahan terbaiknya Termasuk juara 3 administrasi terbaik se-Kabupaten Sleman. Lajeng penanganan Covid niku terbaik sak-Kabupaten Sleman. Lajeng terkait kalih vaksin niku hampir mencapai 85% warga masyarakat vaksin Sardonarjo. Sanesipun 50% desa-desa yang lain. Luar biasa. Monggo mungkin karena menika termasuk Bapak RT Pak RW selaku pengampu wonten wilayah, kula mengapresiasi wontenipun panjenengan nyengkuyung pemerintahan desa supados samangke saged lebih mandiri malih. Kalau mau sampun disapun dingendikaken Pak Lurah terkait ketahanan pangan gotong royong lan sanes-sanesipun supados samangke Sardonarjo lebih unggul dibanding kelurahan yang lain. Boleh mekaten ingkang saged kula aturaken wonten kirang-langkungipun nyuwun ngapunten. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sehatkan narasumber. Bapak Ayoni Balon Mati, Bapak Dewa, Bapak Kabintu, Bapak Dinas, Bapak Cahyon, Narsum, dan Bapak Ketua RT 4 Indonesia, Bapak Ketua Pemerintahan dan Koordinator di Kolor ini pihak kawasan Tanjung Bogor tadi
sisi wawasan kebangsaan namun belum pas dan juga karena dari pun sambung selesai sebelumnya ya. Dalam bagian peraturan sedikit informasi mawon ya dalam saya sempat dengan politik kampung Sleman bahwa jumlah kalian yang dimiliki sosialisasi ya bidang pendidikan Bapak Cahyo sebagai narasumber ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, informasi buatan Kabupaten Sleman kalau dan tulung wonten lan ujuluti ya wonten lajeng Bapak Cahyo Haji Cahyo menika wonten jaga warga menika wonten politik wonten bidang penanganan konflik wonten dan badhe kula aturaken sekedhik Bapak di kantor kula menika wonten program-program bernawi mangke akses wonten kelurahan menika wonten di dusun maupun RT merupakan pendidikan wawasan kebangsaan bagi generasi muda wonten pasukan putus sepuluh wonten bela negara wonten saran-sarasian kangge dikatakan ketahanan nasional, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan sakmenipun. Dan kalau belum kamu sekedhik atus wau mendikanipun saking Bapak atau sama semua sekali Amplop ini. Aku mau ngelengin. Terus, sampai